ada beberapa tokoh gaib ya, yang waktu itu sempat kita mediumisasikan ya, yang alhamdulillah berkenan hadir juga secara pribadi dalam rangka menjumpai saya. Ada juga. Assalamualaikum Kang Dewo. Waalaikumsalam Bang Akmal. Gimana, sehat? Alhamdulillah atas doa Bang Akmal sehat. Bang Akmal sehat juga kan? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana sehari-harinya Kang Dewo? Ya biasalah seperti ini. Memang aktivitas pastinya nggak ada Bang Akmal. Jadi ya aktivitasnya ya seperti ini. Dalam arti belum ada kesibukan, masih nyantai-nyantai aja. Sahabat ini pasti tahu ini Kang Dewo ini siapa. Kang Dewo ini salah satu mediator yang sering kita pakai baik itu di Kelana Masa maupun di Gusman Family. Untuk kali ini berhubung saya lagi sowan ke rumahnya atau di kediamannya Kang Dewo, saya sedikit mau berbincang-bincang sama Kang Dewo. Boleh Kang Dewo? Ngomong silakan Mas. Oke, ini Kang Dewo. Kang Dewo kan sering kami pakai untuk mediator ya. Betul. Mediator baik di Kelana Masa maupun di Gusman Family. Kegiatan sehari-hari Kang Dewo ini kan sudah dibahas tadi, nggak ada kegiatannya, di rumah aja kan. Ada nggak Kang Dewo kiat-kiat untuk menjadi mediator itu, ada nggak sebetulnya? Kiat-kiat untuk menjadi mediator ya, sebetulnya begini. Dari awal sebetulnya saya itu izinnya Bang apa ya, tidak menekuni dunia mediator itu. Dalam arti begini ya, mungkin sedikit banyaknya secara pengalaman saya paham lah tentang proses-proses mediumisasi ataupun hal-hal yang mengandung unsur spiritual, mungkin ya sedikit banyaknya agak paham. Cuman kalau untuk berkecimpung mendalami ya, peran mediator itu memang tidak ada Bang gitu. Jadi dari segi pembelajaran atau penjiwaan itu sebenarnya tidak ada. Cuman pas kebetulan pada waktu itu memang mungkin iseng Bang, daripada suntuk untuk hiburan kan begitu. Gitu. Jadi lama-lama jadi apa ya, maksudnya merasa nyaman jadi mediator itu kayak gitu. Satu, jadi banyak kawan. Yang kedua ya bisa bagi-bagi pengalaman lah, dalam arti apa ya, kita mediumisasi kan kebanyakan kan mengungkap suatu misteri dan lain sebagainya kan begitu ya. Secara tidak langsung kan kita bisa membagi pengalaman kan begitu, walaupun pengalaman itu ya bukan bersumber daripada pribadi saya Kang Akmal. Oh, tidak seperti itu. Ya tidak lah kan kayak gitu. Ini kan pertanyaan penasaran aja dari saya. Namanya mediator. Mediator kan perannya hanya sebagai media, dalam arti sebagai sarana Bang. Lalu aplikasi komunikasi ya yang terjadi dalam proses mediumisasi itu kan mutlak sepenuhnya bukan dari saya itu Bang, kan begitu. Jadi kalau untuk kiat-kiat ya tidak ada sih sebetulnya. Mana tahu kan karena waktu dijadikan mediator itu sebagai wadah kan Kang Dewo merasa lelah untuk mempertahankan fisik itu biar fit gitu kan. Ya, jadi begini. Rasa lelah itu ya disebabkan karena adanya energi gaib. Energi gaib yang masuk ke tubuh saya ya, selepas itu efeknya salah satunya kan ya, merasa lelah ataupun yang mungkin agak ngeblank juga secara penjiwaannya kan begitu. Ya, tentunya saya punya metode khusus ya untuk menetralkan efek-efek tersebut itu tadi Bapak. Cuman kalau bicara kiat ya sebetulnya kalau kiat itu kan memang apa ya maksudnya cara-cara yang memang dipelajari kan begitu. Iya.
Jadi metode yang saya pahami dan metode yang saya pakai di saat saya itu usai melakukan mediumisasi dalam peran mediator untuk menetralkan efek-efek tersebut, saya mencoba memakai beberapa metode ya, supaya energi saya itu cepat pulih atau cepat kembali, Bang Akmal. Karena begini, sesekali di saat kita melakukan mediumisasi, Bang Akmal, ya, itu ada juga energi dari diri saya itu yang mohon maaf ya itu keluar, Bang. Ada juga. Iya, makanya tadi saya sampaikan memulihkan atau mengembalikan, Bang. Gitu loh. Iya, gitu. Jadi ada yang keluar gitu. Dan saya harus cepat tanggap ya, cepat mengkondisikan supaya aku tidak terlalu larut dalam hal itu, Bang. Karena saya paham kali ya, kalau itu dibiarkan itu akan ya, berisiko yang agak-agak fatal mungkin sama pribadi saya, baik secara kondisi badan ataupun secara kejiwaan saya, Bang. Oh, itu sampai ke ranah kejiwaan juga bisa bagaimana? Ya mohon maaf kalau kita tidak bisa mengkondisikan hal itu ya, mungkin ya apa ya, saya tidak bisa menjadi diri saya seutuhnya, Bang, karena sebagian daripada energi saya itu memang tidak kembali gitu loh, Bang. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini tentang pengalaman ketika menjadi mediator setelah selesailah kita mediumisasi. Itu pernah nggak Kang Dewo lagi enak-enak duduk di rumah ada sisa-sisa energi dari ketika kita bermediumisasi itu mengikut Kang Dewo atau mendatangi Kang Dewo? Sering kali terjadi hal seperti itu, Bang Akmal. Bahkan mungkin hampir setiap kali saya itu berperan sebagai mediator ya, selepas itu ya kalimat kasarnya mohon maaf, ada gangguan energi yang mengganggu diri saya. Lantas apa? Baik itu bentuk energi ya. Ataupun begini, Pak, apa ya? Ini bicara sepengalaman saya ya. Bahkan sampai terjadi adanya perwujudan, Pak. Perwujudan. Mungkin dalam proses mediumisasi itu tidak nampak sosok gaibnya kan begitu. Tapi setelah selesai melakukan proses mediumisasi, saya itu seringkali ya melihat ya sosok yang sebelumnya kita hadirkan pada saat mediumisasi tersebut. Iya, itu seperti lantas itu. Begini kan tadi sering adalah yang datang kan. Iya. Lantas untuk menetralkannya itu sendiri bagaimana kan? Sebenarnya kalau untuk penetralan saya cukup dengan komunikasi saja, Pak. Dengan komunikasi. Lain di saat saya mendapat gangguan energi. Jadi di saat saya mengalami gangguan energi, saya akan menetralkan energi tersebut dengan energi positif saya. Tapi di saat saya itu mohon maaf ya mengalami gangguan daripada penampakan, saya mencoba untuk diskusi, Pak. Diskusi dengan makhluk gaib yang datang. Iya. Dan alhamdulillah ya pengalaman saya ini selama ini mengalami hal-hal kayak gitu tidak sempat bentrok sih, Pak. Tidak sempat bentrok. Walaupun itu sosok-sosok yang apa ya Mas Yuda? Energinya negatif. Sampai pernah. Pada waktu saya ingat pada waktu kita mencoba untuk ya menguak misteri pesugihan apa ya kandang bubra contohnya itu terus pesugihan titik sabar gitu. Itu begitu saya pulang gitu. Saya mengalami hal-hal tak terduga ya seperti yang tadi saya sampaikan itu, Bang. Bisa nggak Kang Dewo gimana ya berbagi pengalaman
apa sih kemauan mereka sehingga mereka mendatangi Kang Dewo setelah selesai mobilisasi. Ya mungkin begini ya. Mohon maaf, kemungkinan ini terkhusus bagi makhluk-makhluk gaib yang energinya negatif ya. Mungkin mereka ya merasa ada keterlibatan saya ya untuk mengkondisikan mereka pada saat mediumisasi itu. Karena kan tidak semuanya Bang, di saat kita mediumisasi makhluk yang energinya negatif itu bisa diajak diskusi baik-baik yang ujungnya damai, kan tidak semuanya, kan ada sempat itu ya terjadi beberapa kali pertarungan kan begitu, walaupun ujung-ujungnya ada yang tobat dan lain sebagainya ya. Cuman ya gitu. Walaupun seperti itu ya kejadiannya, mereka tetap seolah-olah merasa saya ini terlibat dalam hal itu dan saya itu menurut mereka itu salah gitu loh Bang. Sampai seperti itu. Iya gitu. Ya mungkin saya maklumi lah ya, dalam hal ini mungkin begini, di saat dia itu mau menuntut ya, atas kekesalan dia kepada guru kita mungkin nggak berani kan begitu kan begitu ya, gitu. Ya, karena jadi sudah kalah lah iya, waktu terjadi pertarungan. Iya, jadi ya mungkin untuk sebagai pelampiasannya ya kepada saya pribadi lah Bang. Seperti itu. Mengefek nggak ke diri Kang Dewo sendiri? Kalau efek tidak Bang, karena seperti yang tadi saya sampaikan, kami menyelesaikannya dengan cara diskusi, tapi diskusinya atas dasar pertemuan, gitu, bukan atas dasar mediumisasi. Cuman saya itu berdiskusi dengan makhluk yang pada waktu itu ya dimediumisasikan dan saya yang sebagai mediatornya itu seperti itu Bang. Iya. Sampai sebegitunya. Iya. Gitu. Kalau efek nggak ada sih Bang, nggak ada efek. Gitu. Was-was pun tidak, gitu. Takut pun insya Allah tidak. Cuman kan kita harus teliti dan ya sedikit waspada untuk menghadapi makhluk-makhluk tersebut kayak gitu. Karena saya sadar betul ya, di saat dia datang menjumpai saya, maksud tujuannya apa itu mungkin udah bisa saya prediksi begitu Pak. Jadi secara spontanitas saya itu udah bisa mengantisipasinya itu seperti itu. Karena kan seperti ini kan, mereka kan ketika datang tidak langsung menyerang kan? Oh tidak. Tapi walaupun tidak menyerang, saya tetap mengatakan itu mengganggu karena apa? Itu kan kehadiran dianya ya, atau kehadiran mereka, karena bukan cuma sekali ini loh Bang, gitu. Itu kan kedatangan yang tidak saya inginkan, kan begitu. Beda di saat kita mediumisasi memang sengaja untuk didatangkan, kan begitu Bang, kan begitu. Itu seperti itu. Cuman walaupun tidak ada hal-hal yang mengefek, yang namanya kita mengalami pertemuan dengan bangsa-bangsa seperti itu Bang ya, antara takut dan tidak ya tetap sedikit rasa takut itu ada lah Bang. Yang satu kita tahu itu bukan manusia Bang ya. Yang kedua ya karakternya sangat berbeda dengan karakter manusia, apalagi dia itu datang dengan membawa kekecewaan, kan begitu. Satu kekecewaan ya. Mungkin wujudnya ditampilkan secara tiga dari segi perwujudan fisiknya Bang ya, sosoknya maksudnya ya banyak sebetulnya sih Bang ya. Tapi kalau terkhusus bagi mereka ya golongan gaib yang tadi agak-agak jengkel mungkin datang ke sini itu ya yang dari golongan-golongan Gandharwa ya, terus dari golongan-golongan apa ya sejenis Gandharwa gitulah Bang, yang pesugihan-pesugihan itu dari sejenis-jenis itu sebetulnya. Itu seperti itu. Kalau dari... ya sebagus-bagusnya bentuknya ya kan tetap menyeramkan sih Bang. Iya. Tetap menyeramkan. Dan itu biasanya temponya nggak lama Bang. Selesai mediumisasi kan saya selalu pulang Bang. Ya. Istirahat sebentar kan pulang. Gitu. Jadi nggak nunggu besok-besok Bang. Gitu. Di saat saya pulang itu kan suasana masih malam gitu. Malam menjelang pagi lah kan begitu. Ya di saat itu juga
ya, mereka itu datang. Tidak setiap kali mediumisasi, tapi hampir setiap kali mediumisasi. Jadi kalau 10 kali mediumisasi mungkin 8 kali sosoknya datang. Terkhusus untuk makhluk-makhluk yang unsurnya negatif ya Bang ya. Nah itu tadi kan dari unsur negatif yang datang, kan seperti itu. Ada nggak ketika kita mediumisasi kan ada unsur yang positif sih pastinya. Banyak lah, Ya, banyak. itu pernah nggak juga menyambangi Kang Dewo ketika sudah selesai mediumisasi? Ada juga lah, tapi tidak semuanya sih Bang. Tapi untuk akhir-akhir ini ada beberapa tokoh gaib ya, yang waktu itu sempat kita mediumisasikan ya, yang alhamdulillah berkenan hadir juga secara pribadi dalam rangka menjumpai saya. Ada juga karena mungkin mereka juga mempunyai prasangka yang sama, dalam arti ada keterlibatanku dalam proses mediumisasi itu gitu. Cuman ya apa ya, niat mereka itu beda lah dengan mereka yang makhluk gaib yang apa ya, maksudnya dari golongan-golongan negatif gitu. Iya. Jadi kalau yang golongan positif ada beberapa tokoh itu dari alam gaib yang datang menjumpai saya. Intinya ya ingin kenal lah Pak. Ingin berkenalan langsung. Ingin berkenal. Ya berkenalan. Mungkin mereka berpikiran begini. Di antara sekian banyak orang, ya terkhusus tim kita pada waktu proses mediumisasi, mungkin kayak Bang Akmal dan yang lainnya itu kan sempat gitu, sepatah kata dua kata itu ada menyapa kan begitu, bahkan mungkin benar. Sering juga ngobrol kan begitu. Sedangkan kalau saya ini kan yang diajak ngobrol gitu ya, hanya wadah gitu. Jadi mungkin mereka pun ingin juga sesekali itu menyapa atau disapa oleh saya secara pribadi, itu mungkin seperti itu Bang. Iya. Nah, jadi arah pemikiran Kang Dewo ke situ lah. Ya kalau menurut saya seperti itu sih gitu. Tapi yang pastinya memang ya mereka dari tokoh gaib yang energinya positif, ada beberapa yang sempat menjumpai saya secara pribadi, itu seperti itu Bang. Nah ini hampir lupa ini Kang Dewo. Kita kan pernah beberapa kali penelusuran ini Kang Dewo. Bahkan ada yang gendarwo kita amankan gitu kan. Itu pernah juga datang gitu ke tempat Kang Dewo. Jadi kalau makhluk yang kita kondisikan di saat kita penelusuran dalam rangka penetralan, ya, alhamdulillah ya, semenjak kita melakukan penelusuran itu ya, sampai sekarang belum ada yang namanya hubungan secara pribadi, dalam arti pertemuan antara mereka dengan saya, nggak ada Pak. Karena seingat saya juga begini Pak, di saat kita melakukan penelusuran sekalian kita netralkan, jadi makhluk tersebut udah kita kondisikan di lokasi itu Bang. Satu kan kita netralkan, dua di situ kan sempat berkomunikasi. Iya. Nah, sehingga kan tidaklah penasaran mereka. Iya. Maka dari itu tadi saya menarik kesimpulan dari awal cerita kita, makhluk-makhluk yang datang ya, gitu menjumpai saya, ya, mungkin karena ada rasa penasaran itu tadi Bang. Gitu loh, mereka merasa saya terlibat di dalamnya, tapi mereka tahu ya tidak ada sapaan dari saya ataupun obrolan jauh lebih lanjut di dalamnya, baik yang positif ataupun yang negatif. Tapi mereka tahu kalau saya terlibat dalam proses mediumisasi tersebut, ya, karena saya sebagai mediatornya kan begitu. Oke, sebenarnya banyak sih yang mau saya obrolkan sama Kang Dewo, cuma berhubung waktulah yang membatasi kita. Saya ada aktivitas lain setelah soal kemari. Saya masih mempunyai aktivitas di luar ini, jadi mohon maaf Kang Dewo, mungkin ini saja yang kita bahas. Ya, terima kasih atas keraguan Bang Akmal. Mudah-mudahan ya acara kita ya dalam melakukan proses mediumisasi kedepannya ini bisa
berjalan dengan baik lah ya kan. Karena gini Bang Akmal, dengan adanya proses mediumisasi yang kita lakukan ya siapa tahu sedikit banyaknya ini bisa menjadi tambah wawasan buat kita semua kan begitu. Benar. Bagi kita yang kurang-kurang pengetahuan di situ bisalah mendapat pengetahuan. Iya betul. Mungkin ini saja sahabat, soan saya kali ini ke rumah Kang Dewo. Lain kali kita sempatkan lagi soan ke rumah Kang Dewo. Bahkan nanti kita mau sering-sering soan ke rumah Kang Dewo biar lebih tahu, lebih mendapat pengalaman gitu Kang Dewo. Kira-kira boleh itu Kang Dewo? Oh silakan, pintu rumah saya itu terbuka 24 jam untuk Bang Akmal dan kawan-kawan. Amin. Mungkin ini saja Kang Dewo ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya.